Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elicraft. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat buket mini yang berisikan bunga. Dan ini saya menggunakan bunga ukuran dengan diameter 2 cm dan wrappingnya menggunakan warna cello ungu. Dan bahan yang saya perlukan ini ada tilis salju. Saya menggunakan tilis salju warna putih karena warna putih sangat mudah kita aplikasikan dengan warna apa saja ya. Jadi dia akan cocok dengan nuansa warna apa saja. Jadi karena saya pengen memberikan tutorial yang mudah dan simple, dengan ini kita tidak harus menggunakan tilis salju, boleh kita menggunakan kain spunbond atau menggunakan tisu buket ya. Nah, untuk itu kita gunakan yang ada saja. Dan ini bisa menjadi ide usaha yang pengen bikin gantungan kunci, boleh dijadikan sebagai inspirasi ya. Dan ini saya menggunakan 2 layer tilis salju dengan ukuran 8 kali 5 cm ya. Dan ini saya menggunakan tali kawat pita atau kawat aksesoris untuk mengikat tilis saljunya di tangkai bunganya ya. Jadi saya tidak menggunakan lem karena saya perhatikan menggunakan lem cenderung lebih rumit ya, atau lebih susah, dan makanya saya menggunakan pita kawat. Untuk ukuran bunganya atau tangkainya itu terserah teman-teman ya, karena menyesuaikan seberapa sih kalian ingin membuat buket mini untuk gantungan kunci ya. Dan ini saya potong cello menyesuaikan ukuran tinggi bunganya. Jadi saya tidak akan menentukan ukurannya karena teman-teman belum tentu sama ukurannya dengan saya ya. Yang pasti ini nanti setelah jadi ukurannya 12 cm. Dan ini teknik wrappingnya saya menggunakan double lipat bagian kiri dan 1 kali lipatan biasa sebelah kanannya ya. Kemudian ini tetap saya menggunakan pita kawat untuk pengikatnya. Oke, setiap pengikatan ini selalu saya potong ya. Kemudian kita lanjutkan dengan layer yang kedua, dan ini saya buang yang bagian beningnya ya, karena supaya lebih warna ungunya menonjol ya. Jadi saya buang untuk warna ungunya. Dan ini saya menggunakan teknik gulung ya. Teknik gulung ini ada keuntungannya tanpa menggunakan metode cubit atau teknik meremasnya ya. Jadi dengan otomatis dia akan membentuk sendiri, dan apalagi kita tambah dengan mengikatnya itu dia akan membentuk sendiri ya. Ini kita lanjutkan untuk layer yang kedua, bagian kiri, sama tekniknya dengan teknik menggulung. Kemudian kita ikat menggunakan kawat pita. Kita lanjutkan membuat potongan celonya untuk layer yang ketiga. Dan untuk layer yang ketiga boleh kita ukur, dan semakin bertambah layer itu semakin menurun ya, potongannya semakin berubah ya, semakin pendek lah ya. Dan ini kita potong untuk sisi kanan dan sisi kirinya. Dan layer yang ketiga itu saya menggunakan metode double lipat, dan yang bagian glossy itu kita letakkan di belakang. Ini saya menggunakan cello yang glossy ya, jadi supaya terlihat double lipatannya terlihat mengkilat dari bagian depan, jadi yang glossy kita letakkan di bagian belakang. Nah, ini untuk sebelah kanannya sama. Setelah itu kita ikat, kita masih menggunakan ikatan ya, atau menggunakan tali kawat, belum menggunakan lem. Nah, untuk layer yang yang terakhir ya, layer yang terakhir pun tetap menggunakan pita kawat. Dan untuk ini bagian paling depan ya, layer bagian paling terakhir saya menggunakan 1 kali lipatan, cuman bedanya biasanya untuk lipatannya kita letakkan bagian dalam, tapi kali ini kita balik, jadi di bagian depan. Fungsinya apa ya, supaya terlihat wrapping kita itu banyak seni lipatannya ya.
Kemudian ini kita lanjutkan dengan memotong ukuran bagian belakang ya, untuk menutup bagian belakang buket kita yang tidak rapi. Itu kita potong ukurannya menyesuaikan dengan ukuran buket kita atau menyesuaikan dengan handle buket kita. Jangan terlalu panjang atau jangan terlalu berlebihan ke depan juga, karena nanti hasilnya juga tidak bagus ya. Kemudian ini kita potong untuk bagian roknya ya. Untuk bagian rok saya menggunakan 2 layer. Untuk ukuran itu menyesuaikan gagang buketnya saja ya, atau handle buketnya. Dan ini teknik melipatnya, yang bagian glossy ini saya letakkan di bagian depan, kita lipat. Kemudian ini saya beri isolatif ya, beri isolatif. Untuk bagian kanannya juga sama. Dan untuk pemasangannya itu nanti saat pengeleman yang perlu diperhatikan, kita harus agak menyerong ya, supaya membentuk huruf A. Dan ini fungsinya supaya rok buket kita itu terlihat mekar ya. Nah, ini kita membentuk huruf A. Oke, itu sudah terlihat cantik ya. Kemudian ini kita lanjutkan dengan pemasangan pita aksesorisnya, dan nanti saya akan membuat simpul pitanya juga. Dan teknik untuk membuat simpul pitanya seperti pita biasa yang sering saya gunakan untuk buket besar ya. Hanya bedanya pitanya ini saya menggunakan ukuran yang kecil ya, hanya 1 cm. Dan ini menggunakan double layer ya. Kemudian kita kerutkan, dan tetap saya menggunakan pita kawat ini. Dan nanti di bagian depan simpulnya itu saya akan memberikan pernak-pernik ya. Teman-teman boleh menggunakan pernak-pernik apa saja yang ada, yang penting dia terlihat lebih cantik di bagian depannya. Ini saya potong. Setelah saya potong, saya rapikan dengan menggunakan korek api ya. Kita bakar sedikit supaya bagian benang-benangnya itu tidak cepat pitanya tidak bredel ya. Nah, ini udah selesai. Ini tinggal pemasangan mutiaranya atau pernak-perniknya. Oke, sangat mudah ya. Yang penting intinya kita harus sabar dan mau belajar mengulang-ulangnya sampai bisa. Kemudian ini kita teruskan untuk membuat tali untuk handle kawat atau handle gantungannya ya, besi gantungannya. Dan ini saya sematkan di bagian wrapping celonya, cuma di bagian atas ya, dan ini tertutup oleh dahan-dahan bunganya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya. Semoga menjadi inspirasi. Sampai jumpa lagi di tutorial saya yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.